Selamat datang lagi di channel saya. Mumpung lagi ada kesempatan buat ngedubbing, jadi pada kali ini update mengenai perkembangan proyek double track di area stasiun Jatinegara dan sekitarnya akan saya isi dengan suara saya, karena di dalam KRL tidak boleh ngobrol ya, nggak boleh berbicara sebenarnya. Jadi sedikit informasi mengenai stasiun Jatinegara ini, selain sebentar lagi akan mengaktifkan jalur 2, 3, dan 8, dan ternyata ada kabar lain nih mengenai nasib jalur 1 yang waktu itu setelah di switch over kok jalurnya berbelok-belok, itu akan di switch over lagi dengan jalur hulu yang baru, tanda kutip. Radius lengkungnya sudah diubah, yang tadinya itu tikungannya cukup tajam, nantinya jalur 1 akan disambungkan dengan tikungan di jalur hulu dengan radius lengkung yang diperlebar. KRL dari arah Jakarta Kota ke Bekasi masuk jalur 4. Saya memang sengaja mengincar KRL yang sering kena susul di Jatinegara. Nanti persusulannya ganda. Yang pertama disusul Argo Dwi Pangga, terus nanti juga disusul Dharma Wangsa, dan nanti juga Tunggu Aman Argo Cirebon masuk stasiun Jatinegara. Jadi persusulan ganda plus Tunggu Aman kereta dari arah timur. Yang namanya kereta cepat, kereta Argo pasti didahulukan, meskipun dari Jatinegara sampai Cakung sudah ada double track. Namun karena nggak tahu ini kebijakannya, jadi kereta yang high speed yang dapat jatah kebut-kebutan ini masih diprioritaskan dilewatkan di jalur KRL, tidak dilewatkan di jalur double track yang baru. Sedangkan untuk kereta dari Pasar Senen ini kebanyakan dilewatkan jalur baru, meskipun ada beberapa kejadian dilewatkan di jalur lama karena mungkin kosong kali ya. Itu dia Argo Cirebon di bulan November yang lalu saat saya membuat video ini, itu kereta-kereta sudah mulai banyak yang berjalan. Diberangkatkan dari jalur 4 stasiun Jatinegara. Nanti di video ini saya akan tektok di kalender, dan di jalur 1 tadi ada KRL tujuan Cikarang. Jadi ini jarak KRL yang saya naiki dengan KRL di belakang saya itu hanya terpaut 1 petak. Dan setelah berangkat dari jalur 4, di sebelah kanan saya ada jalur 3 dan 2, dan ada Wesel yang baru. Mungkin itu nanti akses dari Manggarai bawah menuju jalur double track via jalur 2 kali ya. Nah, keistimewaannya ketika Anda memilih naik KRL tujuan Bekasi, itu pilihlah yang kena susul, pasti nanti bakal goyang Wesel berkali-kali di timur stasiun Jatinegara. Nah, kembali ke jalur utama. Nanti di sebelah kiri saya akan ada balapan dengan KA Dharma Wangsa. Nah, ini yang dimaksud bagian dari persusulan ganda. KRL yang saya naiki ini disusulnya justru di jalur double track antara Jatinegara sampai dengan Klender. Tadinya KRL-nya ini menang saat lepas stasiun Jatinegara karena akselerasinya bagus, tapi setelah XJPL 55 Cipinang lontar, KRL saya akhirnya kalah dengan KA Dharma Wangsa. Ya, begitulah yang namanya keseruan
kereta di jalur double track antara Jatinegara dengan Cakung. Ini baru pertama kali saya bisa merekam balapan antara KRL dengan kereta jarak jauh. Hadirnya semua dan perhatikan jauhan terhadap dengan kereta. Anda station watch your step dan lampu gerak. Stasiun Klender, Klender Station. Hati-hati pintu dan dibuka attention dan mencoba. Kembali ke arah Manggarai, KRL yang saya naiki dari Bekasi ini ternyata tujuan Jakarta Kota via Pasar Senen, sehingga tidak dimasukkan jalur 4 tapi justru masuk jalur 6. Jadi saya bisa memperlihatkan kondisi jalur 8 di sisi timur yang jarang banget terupdate. Nah, ini dia jalur 8-nya sudah tersambung, sudah ada sinyal keluar, dan saya lihat sudah ada listrik aliran atas. Memang menurut rencana yang saya ketahui itu memang jalur 8 nanti peruntukannya untuk KRL Jatinegara Bogor atau loop line ya. Tapi nggak tahu itu mau diaktifkan kapan jalur 8-nya. Setelah saya turun dari KRL di jalur 6, saya oper ke jalur 4. Kita akan melihat kondisi di antara jalur 1, 2, 3 dari sisi kiri saya. Ya, perpanjangan peron di jalur 1, 2, 3, 4 ini cukup signifikan ya dibandingkan di jalur 5, 6 itu perpanjangannya nanggung. Barusan tadi Anda melihat ada penampakan Wesel X di sebelah barat peron jalur 1 dan 2. Ternyata setelah adanya rombak besar-besaran ini, jalur 2 tetap ada kelokan atau jalurnya nggak lurus ya. Dari dulu sampai sekarang kabarnya sih jalur 2 stasiun Jatinegara ini jarang banget lurus. Nah, di situ nanti akan terjadi switch over agar nantinya saat kereta dari Manggarai mau ke Jatinegara bisa melintas di jalur hulu yang baru dengan radius lengkungnya yang diperlebar, sehingga nanti tikungan stasiun Jatinegara bisa dibilang hampir tanpa rel gongsol. Ya, demikian info dari saya. Sampai jumpa pada update berikutnya.